Halo semuanya, ketemu lagi di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan pulang kembali ke Jakarta setelah kemarin berangkat dari Jakarta, dari Terminal Tanjung Priok ke Jogja naik bus Indoren, kemudian ke Magelang. Kita review sasisnya 486. Kemudian semalam aku tuh diajak makan sama Pak Roso, pemilik Rosalia Indah. Dan pagi hari ini aku akan pulang menuju ke Jakarta dari Terminal Tirto Nadi Solo. Ini kayaknya aku baru pertama kalinya lagi ke Jakarta dari Solo, naiknya di Terminal Tirto Nadi. Kayak terakhir kali itu udah lama banget, khususnya naik bus Sudiryo Tunggajaya. Dan ini mohon maaf suara agak mau habis ini ya. Dan pagi hari ini aku happy banget karena semalam ya aku tuh nginep, baru tahu ada hotel atau penginapan dekat Terminal Tirto Nadi Solo yang bagus banget, harganya murah, nggak sampai 200.000 semalam aku dapetnya, 195.000, tapi bagus. Terus bisa jalan kaki dari Terminal Tirto Nadi atau dari stasiun Solo Balapan. Jadi itu penginapan jadi tempat yang kayaknya kalau ke Solo wajib nginep di situ deh kalau mau atau baru aja turun dari Terminal Tirto Nadi Solo. Dan ini aku berangkat dari Terminal Tirto Nadi naik bus STJ pemberangkatan pagi, berangkatnya jam 7 lewat 15 menit. Kemarin aku melakukan pemesanan tiketnya lewat aplikasi Traveloka, tapi ini harus konfirmasi dulu ke agennya ya, karena aku nggak tahu nomor agennya STJ yang ada di Solo. Nah, sekarang ini adalah tempat pemberangkatan ya, kayak gini. Ini ada bus-bus yang mungkin nunggu jadwal keberangkatannya ya, nanti sore. Ini ada Sinar Jaya dengan nomor 35DD. Dia dari Merak ke Malang, tapi sepertinya lagi rollingan ya. Terus ada Safari, kemudian ada Sinar Jaya lagi di sebelah sana, dan di adanya Vernon Reborn. Nah, seperti apa aku juga belum tahu nih unitnya. Armada divisi 1 pagi seri H eksekutif 32 seat. Harganya ini Rp260.000 saja dari Solo ke Jakarta. Tuh ya, 27 Januari 2026 jam 7.15. Jadi ya sudah, kita tunggu busnya datang ya. Mungkin sekitar setengah jam lagi harusnya. Ya seperti ini kondisi terbaru Terminal Tirto Nadi Solo. Aku tuh masih inget banget 4 tahun lalu pernah naik bus STJ dari sini. Jadi ada STJ dulu yang khusus Solo Jakarta ya. Nih parkirnya di sebelah sini. Sekarang sudah tidak ada. Aku juga kurang paham nih. Bus STJ yang aku naiki sekarang dia startnya dari mana? Teman-teman kalau yang tahu silahkan tulis di kolom komentar di Jam 8 lewat 9 menit, akhirnya kita berangkat meninggalkan Terminal Tirto Nadi Solo. Dan ini dia kursi yang aku tempati, kursi nomor 1A. Jadi seperti ini untuk posisi duduknya. Ini ada leg restnya teman-teman. Dan ini di depanku persis adalah sekat pembatas antara ruang penumpang dan juga ruang pengemudi kru. Dan pertama kali masuk ke bus ini, first impressionnya adalah ini AC-nya dingin banget. Penumpang sebelahku baru naik langsung selimutan tuh, lihat. Jadi unit ini pertama kali naik ya, itu langsung berasa ini adalah unit yang sangat dirawat dengan baik karena dari AC-nya aja ini dingin sekali. Dan bus ini menggunakan sasis Mercedes-Benz 1526. Jadi belum air suspension, tapi harusnya sih kalau dilihat dari dirasakan ya, ini harusnya bus yang masih bagus ya, perawatannya bagus gitu. Dan ini dia kita keluar dari Terminal Tirto Nadi Solo. Wah, tapi ini ada penutupnya gini ya. Ini kayak stiker gitu dengan motif kayu yang menutup sebagian dari view ke depan. Terus ada boneka-boneka berwarna hijau ya, sama seperti body busnya warnanya hijau. Terus di bagian atas ini ada lower AC, yang mana di atas ini kita tidak mendapatkan USB
port atau charger gitu. Jadi chargernya ada di dalam bagasi penyimpanan atas atau kompartemen penyimpanan atas. Nah, chargernya ada di dalam sana gitu teman-teman. Jadi kalau mau ngecharge ya kita harus agak effort dulu ya masukin HP ke sana, dan tidak bisa dimainkan tentunya HP-nya. Dan perjalanan dari Solo menuju ke Jakarta menurut estimasi waktu yang ada di Traveloka itu kita akan finish di Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur jam 5 sore. Tapi kayaknya nggak mungkin karena kita startnya aja udah jam 8 ya. Minimal molornya 1 jam berarti. Jam setengah 9 pagi kita memasuki Terminal Kartasura atau Kartosuro. Nah, terakhir kali kesini waktu naik bus Sumber Alam, kayaknya 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya. Lihat, ada satu bus Agramas. Wih, ini bus Agramas juga udah pernah aku naikin ya. Ternyata ini berangkatnya pagi ya. Nah, seperti inilah untuk agen-agen yang ada di sisi sebelah sini. Jalanannya ini belum diaspal ya, jadi seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman yang mau naik bus STJ bisa juga nih naiknya dari Terminal Kartasura. Langsung aja datang ke sini ya untuk melakukan pemesanan tiketnya. Nih Agramas dia berangkat atau emang lagi parkir di sini sih? Setelah berhenti kurang lebih 5 menitan saja untuk menaikkan 2 orang penumpang di Terminal Kartasura, kita melanjutkan perjalanan kembali teman-teman. Meninggalkan Agramas yang belum berangkat juga. Karena aku nggak tahu nih Agramas ini dia berangkat pagi atau emang lagi parkir aja. Kalau berangkat pagi menarik banget tuh untuk dicoba ya. Kemudian ada satu bus Harta Sanjaya. Ini dia dari Sragen menuju ke Jakarta. Nah, waktu itu kita naik bus Sumber Alam dari sebelah sini nih naiknya. Tuh beda jalan keluarnya. Sekarang giliran aku yang selimutan nih, asli. Ini AC-nya dingin sekali teman-teman. Asli deh. Padahal sekarang tuh jam 9 pagi. Jam 9 pagi aja dingin banget. Nggak kebayang ini kalau malam naik bus ini kayak gimana ya. Tuh lihat, semua penumpangnya selimutan. Jadi valid ya, ini dinginnya bukan cuma aku doang yang kedinginan. Semuanya yang kita bisa lihat itu selimutan. Nah, ini ternyata kita tidak langsung masuk jalan tol di gerbang tol Banyudono itu ya. Jadi ini kita lurus terus ke arah Boyolali. Jam 10:44 kita memasuki terminal bus Boyolali. Aduh, aku sampai lupa kapan terakhir kali ke terminal ini. Kayaknya udah lama banget deh. Dan terminalnya ternyata belum ada perubahan ya kayaknya ya. Masih sama seperti terakhir kali aku kesini, dan di sini tuh ada banyak banget kantor-kantor perwakilan bus tentunya ya. Dan dia tuh posisinya ada di bawah kita gitu loh. Jadi untuk menuju ke agen-agennya tuh kita harus turun tangga dulu, dan ini dia agennya Sudiro Tunggajaya di Terminal Boyolali tuh. Ada nomor teleponnya teman-teman, kalau mau naik bus dari Boyolali bisa menghubungi nomor yang ada di sini ya. 0813-2991-0011. Agen Boyolali Sudiro Tunggajaya Jakarta sampai ke Merak tujuannya dari Boyolali. Nah, ini ada naikin 1 penumpang saja di sini. Nah, dari Boyolali kita tuh dibagikan bungkusan snack seperti ini teman-teman. Jadi ini untuk tote bag-nya berwarna biru, bagus ya. Dan dia tuh kayak penuh banget gitu. Tapi sebenarnya ini isinya hanya ada 3 item aja di dalamnya. Ada air mineral, ada roti, dan juga ada kacang mayasi gitu. Jadi ini sudah termasuk dengan harga tiket yang kita bayarkan, yaitu Rp260.000 gitu teman-teman. Ya lumayan lah ya untuk mengganjal sampai ke rumah makan nanti di daerah Gringsing.
Sekarang hampir jam 12 siang, kita tiba di rumah makan Raos Eco Gringsing. Jadi seperti biasa bus Sudir Tunggajaya untuk servis makannya di rumah makan Raos Eco ini. Jadi harga tiket Rp260.000, kita sudah mendapatkan servis makan juga teman-teman. Dan jangan lupa tiketnya dibawa karena tiket ini ada kertas atau barcode yang akan di-scan oleh petugas di dalam rumah makan Raos Eco. Dan ini kita berada di bagian paling belakang dari rumah makan Raos Eco, bangunannya. Perjalanan kita sudah berapa jam ya? Sudah hampir 4 jam ya. Jadi ini bus masih enak sekali di bagian dalamnya. Begitu juga dengan kaki-kakinya. Aku kan duduk di depan ya. Persis di atasnya roda depan. Itu nggak ada suara dari kaki-kaki. Jadi ini kaki-kakinya masih bagus banget. Masih sehat sekali. Dan suspensinya juga masih enak. Jadi sepanjang perjalanan dari Solo sampai ke sini itu aku full tidur. Apalagi ini sekarang lagi hujan-hujan ya. Jadi enak banget buat tidur teman-teman. Nah, ini pengen muter-muter tapi hujan lumayan besar nih. Nggak bisa kita jalan-jalan ya. Basah semua langsung pasti. Ya, jadi ini aku sudah ambil untuk servis makannya dan ini aku pilih nasi pecel teman-teman. Jadi di sini tuh ada 5 pilihan menu makan ya. Salah satunya adalah nasi pecel. Nggak tahu kenapa pengen aja sih. Lontong pecel lebih tepatnya. Karena di sini pakainya lontong ya, bukan nasi. Ini dia untuk servis makan yang aku ambil. Lontong sama pecel. Sama minumnya ada teh manis. Kalau di rumah makan Raos Eco ini biasanya yang paling aku suka adalah nasi soto. Itu biasanya kalau naik bus malam ya, berhenti di sini malam, makannya nasi soto. Kalau berhentinya siang seperti sekarang, makannya nasi pecel gitu. Itu 2 pilihan yang paling sering aku ambil teman-teman. Dan seperti inilah untuk ruang makannya ya. Dia tuh besar banget, ada sampai ujung sana tuh. Di sana ada lagi. Jadi ini mungkin bisa 200-an mungkin ada nih total kursinya. Banyak sekali. Dan pemandangannya di sebelah sana langsung sawah. Cakep ya? Oke, selamat makan. Oke, sudah kembali ke tempat duduk ya. Dan tuh lihat, masih kosong, belum ada yang naik. Aku mau muter-muter sebenarnya tapi hujan deras jadi langsung kembali ke bis aja karena ini untuk busnya itu tidak ditutup ya, tutup pintunya. Jadi kita bisa masuk langsung ke bis kalau sudah selesai dari servis makan. Dan aku tuh inget dulu ya, mungkin 3 atau 2 tahun lalu tuh masih ada. Jadi Sudir Tunggajaya itu dia ada kelas yang biasa seperti yang ini. Sekarang kita naikin ada kelas yang premium. Nah, nggak tahu ya sekarang tuh masih ada atau enggak ya teman-teman. Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jadi ada tuh STJ yang premium. Contohnya seperti dulu yang seatnya namanya super eksekutif gitu ya, Big Top, yang nickname-nya Kinandira Velago. Aku udah pernah naik yang seperti ini videonya. Jadi teman-teman bisa cek itu STJ yang premium. Bedanya apa? Bedanya tentunya dari kursinya, terus juga mungkin servisnya beda. Terus kalau lagi di rumah makan seperti ini, selimut-selimut dirapikan gitu ya. Itu yang premium. Nggak tahu ya masih ada atau enggak tuh STJ yang premium. Kalau masih ada, aku mau coba lagi deh. Jadi aku barusan lihat untuk si odometernya ya. Ini total udah 800.000 kilometer. Tapi ini luar biasa loh. Armadanya tuh terjaga banget. Bagian dalamnya masih bagus. Kursi-kursi masih bagus semua. Nggak tahu ya ini kursinya dari awal memang seperti ini atau memang kursinya sudah diganti yang baru, tapi kayaknya masih ori. Tuh. Masih bagus banget interiornya. Jadi di bagian paling belakang sana ada toilet dan juga smoking area belakang, atau kalau mau bareng driver di depan juga bisa karena ini kan ada sekat pembatasnya ya. Keren ini unitnya. Sangat dijaga dengan baik, dirawat dengan baik unitnya. Bagus banget. Oke, jadi seperti biasa kita berhenti di rumah makan kurang lebih
30 menit. Nanti kalau sudah 30 menit akan dipanggil oleh pengeras suara dari rumah makan Raus Echo untuk penumpangnya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang hampir jam setengah 1, berarti perkiraan kita sampai Jakarta itu tadi aku lihat di Google Maps itu 4 jam setengah kalau jam segini ya. Kalau nanti sore sih pasti bakal molor, apalagi mulai dari mulai dari Cikarang, Bekasi itu biasanya kalau sore kan di situ macet ya. Kalau jam segini sih masih lancar di sana. Jadi kemungkinan sampai Jakarta mungkin maghrib. Kalau perkiraanku ya, maghrib sampai Jakarta. Yang sudah kami sediakan, atau bagi yang tidak makan bisa ditukarkan dengan snack bertopor, juga bagi yang membutuhkan kamar mandi, kamar kecil, maupun musyola. Kami sediakan di area rumah makan. Sekarang hampir jam 1 siang teman-teman. Jadi kita masuk sini jam 11.48. Sekarang kita keluar jam 12.40. Berarti kita di sini tuh 52 menit. Wow, cukup lama juga ya kita berhenti di sini ya. Padahal tadi pengumumannya cuman 30 menit aja kita berhenti. Itu Agramas. Wow, yang baru banget itu dari Karoseri Tentrem. Nah, ini kita seperti biasa untuk keluar dari rumah makan Raus Echo, kita ambil ke sebelah kanan yang nantinya kita akan memasuki gerbang tolnya itu di kawasan industri terpadu Batang. Kalau ke kiri itu adalah ke gerbang tol Woleri, itu untuk bus yang ke arah timur atau yang kembali ke arah Solo, Madiun, Mauspati ya untuk bus STJ. Dan ini aku lanjut main game lagi. Jam setengah 4 sore kita tiba di rest area kilometer 164. Ini di daerah mana ya? Majalengka kalau nggak salah ya. Jadi di sini akhirnya kita melakukan pengisian bahan bakar teman-teman. Dan di rest area ini tuh, truknya banyak banget ini yang parkir di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Dan juga di sini tuh ada hotel ya, Swiss Bell Express. Wih, siapa yang udah pernah nginep di sini? Itu rate-nya berapaan ya? Hotel di dalam rest area. Beneran hotel ya itu ya, Swiss Bell soalnya. Nah, ini kita antri beberapa kendaraan di depan ya. Jadi mungkin bisa lebih dari 10 menit di sini. Ini dia teman-teman, sekarang jam 6 sore dan kita masih berada di daerah apa ini ya? Masih Cikarang lah, ini sekitaran Cikarang ya. Dan seperti biasa sore hari di sini ya jalanannya padat merayap seperti ini. Jam setengah 7 malam. Ini kita mau exit di Pulau Gebang ya. Mau masuk ke dalam terminal terpadu Pulau Gebang Jakarta Timur dan lihat ini macet banget ternyata ya. Ini aku baru pertama kalinya ngeliat exit Pulau Gebang semacet ini. Apakah memang setiap hari kerja kayak gini teman-teman? Coba yang domisilinya di Pulau Gebang coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Apa tiap sore seperti ini? Ini macetnya panjang banget doh. Nah kan, aduh, padahal ini kita tuh
pengen ambil yang kanan tuh, tapi ini mobil-mobil tuh, aduh, dia pada tuh lihat tuh. Ini Avanza mau masuk ke terminal apa gimana nih, dia ngambil kanan. Aduh, pada nyelak ke kanan soalnya, padahal yang ambil ke kiri itu dia cuma satu jalur doang, tapi pada ngambil kanan, jadinya kita yang mau masuk ke terminal terhambat kayak gini nih. Ini udah sekitar 20 menitan nih di sini. Wah, lumayan banget ya. Padahal dikit lagi nih. Pacitan terus. Ini baru sampai. Sip. Mas, Nambahin ngopi. Makasih ya. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan bus STJ seri H ini dia melanjutkan perjalanan nanti sampai ke Pasar Kemis. Jadi masih lama perjalanannya tuh. Dan video selanjutnya ini aku ngajak Om Chris John. Ya, ini Om Chris John nih yang pernah juara dunia tinju untuk nyobain nyetir bus, teman-teman. Bagaimana keseruannya? Tonton video selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin video perjalanan kali ini bersama bus Sudiro Tunggajaya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.